mobil harian, kalau nggak nyaman ya nggak enak, karena itu mobil yang lo pakai setiap hari buat kemana-mana. Gue suka banget suara cus-cusnya ini. Lebay. Gila. Idenya tuh dari mana ya? Jadi orang kan ya Jeep Mercy nih ya, biasanya Jeep Mercy itu kan dirapiin, ternyata bikin kinclong, disimpan, terus keluar cuma pas weekend doang, ya nggak? Ini beda, gila nih buat trip tiap hari, kerja ke sana ke sini, kadang-kadang off road ke ke construction site. Makanya dandanannya bannya ban MT, terus siap dengan segala peralatan. Tapi peralatannya bukan yang bikin orang mikir bahwa ini mobil tuh kenceng gitu. Kayak tampangnya buluk banget, decknya aja ini bolong-bolong gitu loh. Kayak emang nggak tahu apa nggak sempat dibenerin apa gimana, gue nggak ngerti. Tapi ini decknya bolong-bolong. Ini dibuat pelan-pelan, dibangun pelan-pelan, satu demi satu, dilengkapin, dibikin lebih sempurna lagi. Dan uniknya dia ngerjain ini semua kayak sendirian, literally sendirian. Dia ngerjain semua di rumahnya. Kalau dia ada waktu luang, dia ngerjain ya. Jadi emang custom habis, anak custom banget. Selamat pagi, hari ini kita bersama Kododi lagi. Kemarin gue dikerjain sama dia. Nah, ceritanya di situ, gambarnya lo bisa lihat lagi, kita ulangi. Ya emang gue sama Dodi suka main bareng, dan dulu nih mobil jelek banget, bikin malu lah. Dulu tuh bikin malu banget. Tapi karena dia malu sama kita, akhirnya dia putuskan untuk mengganti mesinnya dengan sesuatu yang agak di luar batas normal. Yaitu mesinnya dia ganti dengan mesin JZ yang adalah mesin Toyota Supra. Jadi awalnya mesin ini tuh ya namanya mobil tua ya. Ya. Mesinnya tuh udah capek gitu kan. Berantakan lah. Nyari mesin juga kan waktu itu kan gak gampang. Kebetulan ada mesin ini nganggur. Jadi ya kita karyakan lah kayaknya. Oke. Kalau lo bicara upgrade ya, dari mesin standarnya ke sini upgrade itu kira-kira berapa HP? Kalau aslinya itu 155 HP, ini kita di 280 HP ya. 280 HP. Lumayan kenceng ya kalau buat harian ya? Lumayan dong. Jadi kan anak gua nggak telat ke sekolah. Oke. Terus dengan lain-lainnya gimana? Kayak si transmisinya? Anjir! Nah, lu ngedrift di bundaran, kacau lo. Nggak bilang-bilang lagi. Kaget men. Itu 280 HP men. Itu 280 HP men. Ini emang iseng banget. Dengan muka aneh gua, kata dia. Emang kemarin aneh banget sih. What do you expect man? Lo tuh kayak lagi gak siap, terus dia ngedrift. Ya gua otomatis kaget lah. G-Wagon atau Mercedes Jeep ini pertama kali tuh diproduksi tahun 1972. Sebelum itu sudah diproduksi juga, tapi hanya untuk kepentingan militer. Dan itu pun lucunya yang menyarankan untuk mendevelop kendaraan ini adalah Shah Iran, yang pada saat itu memang salah satu shareholder yang cukup signifikan di Mercedes-Benz ya. Mercedes-Benz ada kontrak sepertinya sama si Magna Steyr itu ya untuk model yang ini. Jadi model yang ini adalah diproduksi oleh Magna Steyr di pabriknya Magna Steyr di Austria, di branding dengan Mercedes-Benz. Tapi teknologi, mesin, semua adalah Mercedes-Benz. Jadi yang dipakai hanya fasilitas pabrikasinya saja. Porsche itu waktu Paris-Dakar 84 atau 85, ternyata Porsche itu pakai basicnya G-Class, pakai bodinya G-Class, sasisnya G-Class dengan mesin boxernya Porsche untuk finish di Paris-Dakar. Wah, keren juga tuh ya. Yoi.
Lo mesti cari itu. Dan yang menariknya lagi juga ternyata di Perancis kendaraan ini digunakan juga sebagai mobil militer, tapi di branding oleh Peugeot dengan tipe kalau nggak salah Peugeot P4 atau P4. Ini kan mesin JZ kan agak lumayan nih Dot, tenaganya ya. Kayaknya kalau pakai transmisi aslinya yang manual kayaknya capek nggak sih untuk jalan-jalan di kota Jakarta gitu, kayaknya enakan ganti matic nggak? Ini lo apain transmisinya sendiri? Jadi kebetulan gue dapet JZ ini yang 4x4. Oke. Jadi ya basically ya gue tinggal taruh, bikin mounting, dudukin semua, pasang kopel depan belakang, jadi 4x4. Kaki-kakinya apa? Kaki Jeep Mercy. Nah, cuma triknya di Jeep Mercy itu karena Jeep Mercy itu putaran gadan depannya terbalik dari mobil-mobil Jepang. Jadi mau nggak mau gadannya kita operasi plastik. Lo apain tuh operasi plastiknya? Kita balik putarannya, jadi supaya normal. Oh gitu. Ribet nggak sih itu proses begitu? Banget. Banget ya. Jadi lo nggak rekomen ya sebenarnya? Ya selama yang ngerjainnya rapi, bagus, nggak masalah sih sebenarnya. Loker masih, cuma dengan sedikit modifikasi dari yang tadinya manual, sekarang kita jadi ala ARB. Oke. Pakai angin, pakai kompresor, pakai pencet-pencet. Jadi kalau pakai. tadinya waktu manual gimana, kayak tarik gitu deh? Iya, model tongkat tarik. Oh, jadul banget ya. Yoi. Terus sekarang udah dirubah semua begini pakai pneumatic jadi ya? Pneumatic. Oke. Kalau kita bikin mobil itu jangan cuma asal jalan gitu kan, tapi berfungsi sebagaimana layaknya mobil itu. Ini kan mobil 4x4, mobil Jeep. Jeep itu pasti 4x4 langsung. Iya dong. Suspensi buat depan gue pakai per dari West Coast Australia. Terus Belakangnya gue pakai Aibach. terus Terus untuk shock breaker gue pakai Fox yang remote reservoir. buat harian Bres. agak lebay menurut gue. Terus remnya apa Dot? Willwood. Ya lu aja dong 280 HP lu harus ngerem dengan cepat dong. Betul. Kalau rem lu standar, lu nggak bakalan keburu ngerem. Oh jadi tetap ya urusannya tuh masalah safety first gitu ya? Iya. Oke. Itu kalau pakai rem standar lu begitu ngerem pasti minta tolong terus deh. Iya benar. Kalau nggak minta tolong mobil depan, minta tolong sama pohon. Bawa keluarga, bawa perahu, bawa kano sebenarnya. Bawa kano, kayak bawa kayak, terus bawa keluarganya juga, terus dia ada kulkas segala di belakang. Pokoknya ini mobil sebenarnya ready to roll banget gitu. Dan modifikasinya sih nggak terlalu banyak ya, cuma ganti mesin dan transmisi. Habis itu lokernya diaktifin lagi karena ini mobil masih pakai gardan aslinya, mempertahankan susunan kaki-kakinya Dot ya. Yep. Jadi nggak perlu ngerubah ini itu terlalu banyak sehingga menghindari terjadinya kesalahan perhitungan, bener nggak? Menghindari terjadinya kesalahan perhitungan dan menghindari budget yang berlebihan. Ya. Terus setahu gue Dot, ini mobil kan ECU-nya atau ECU-nya tuh lo bikin sendiri ya? Yoi. ECU dibikin men, manusia aja. Kenapa sih, kan udah ada gitu loh, lo bisa beli yang standalone atau apalah, dia bikin. Kita tanya kenapa ya, kenapa Dot? Jadi dulu mesinnya sempat jalan pakai ECU asli, cuma waktu itu tenaganya nggak optimal karena ya namanya kita ambil mesin itu dari mobil lain, kita pindahin kabel-kabelnya, kayaknya sebagian nyawanya tuh ada yang ketinggalan tuh. Jadi ya udah gue putusin, gue mau ganti standalone, tapi standalone yang gimana sih yang sesuai dengan budget gue, ya mau nggak mau akhirnya gue harus belajar bikin ECU. Dengan komponen-komponen yang gue beli dari Amerika waktu itu. Jadi lo belinya kayak pretelan gitu ya? Yoi, kayak beli komponen elektronik di Glodok gitu. Lo beli resistor, lo beli kapasitor, ada PCB-nya, lo solder, lo rakit. Gue bisa monitor semua parameternya dari sini. Disesuaikan dengan kebutuhan hariannya dia. Misalnya dia lagi mau ngebut, dia lagi mau irit, semua dia setel dari situ. Jadi ya terserah dia aja maunya kayak apa. Boleh juga sih praktis sih, tapi kalau gue sih kayaknya gue lebih prefer pakai mesin diesel yang super irit. Habis itu udah gue nggak mau mikir. Kalau gue mesin diesel itu berisik. Iya, tapi padahal dia irit. Gue pegangannya diesel semua. Iya, lu dulu mesin lo kan diesel tuh Dot. Semua, nggak ada mesin bensin kecuali ini.
Dan lo diplomat itu tahun berapa? 2006 ya? 2005, 2006, 2007. Nah, itu lo diplomat kan lo pakai Land Rover diesel. Land Rover dengan mesin coal diesel. Nah, dengan mesin coal diesel. Iya, sorry. Maksud gua si Dodi itu pakai Land Rover hybrid bikinannya dia dengan mesin coal diesel. Gardennya Toyota. As always katanya. Lo ngedingin sistem pendinginnya gimana, Dot? Jadi sebenarnya bawaan mesin itu ada intercooler, cuma gua nggak dapet. Jadi karena tempatnya di ruang mesin itu terbatas, jadi gue putusin gue pakai water to air intercooler. Water to air intercooler. Itu apa, Dot? Kalau biasanya udara yang dari turbo itu didinginin pakai udara dari luar, biasanya ditaruh di balik grill atau di balik bumper. Kalau gue udara dari turbo itu didinginin pakai air, jadi gue ada radiator lagi buat ngedinginin intercoolernya. Oh gitu. Radiator itu gue taruh di belakang. Di belakang mana? Di belakang, di bawah jok, di kolong mobil. Oh, menarik juga ya. Itu banyak dipakai nggak sih? Banyak. Sebenarnya kayak mesin Toyota 3S GTE itu originalnya water to air intercooler. Kenapa mereka pakai gitu, dong? Biasanya keterbatasan tempat. Oh, oke. Bukan karena daya dinginnya lebih. Satu, koefisien pendinginan air itu lebih bagus daripada udara karena dia molekulnya lebih rapat kan. Iya. Pasti. Itu. Tapi yang paling penting sih biasanya concernnya adalah tempat. Karena nggak ada tempat di ruang mesin, jadi mereka taruh radiator bisa di tempat lain. Nih, Dodi kan konsep mobilnya sleeper ya. Jadi sleeper tuh, kenapa sih dibilang sleeper? Sleeper kan tidur gitu loh. Karena mobilnya suka tidur, man. Nggak sih, sebenarnya sleeper itu mobil itu nggak kelihatan seperti mobil yang udah dimodifikasi habis-habisan. Dari luar kelihatannya standar, bahkan cenderung cenderung culun gitu ya, tidak menggairahkan kalau tidak menggairahkan. Tapi jangan macam-macam, men. Ikutin kelar tuh. Sayang speedometernya tidak mau bergerak dari angka 0 alias mati total. Tapi it's really fun to drive nih mobil. Fun to drive.